Ilmu pengetahuan yang didambakan oleh orang-orang sekarang yang pada umumnya datang dari negeri barat daripada orang kafir, itu sebenarnya hanya berkisar kepada benda-benda nyata yang nampak. Tapi ilmu pengetahuan itu tidak mengetahui perkara yang gaib, benda-benda yang nyata. Mereka tahu batu-batuan, mereka tahu jenis tanah, mereka tahu jenis air, mereka tahu apa itu udara, sampai kepada partikel kecil, atom. Tapi itu masih nyata, tidak abstrak. Tapi perkara-perkara gaib, adanya Allah, kemahakuasaan Allah, itu tidak bisa dicerna dengan otak, dengan ilmu pengetahuan dari barat. Pengetahuan dari barat tidak pernah membahas perkara itu. Mereka bodoh dalam perkara gaib, tidak tahu. Dan kalau kita hanya meyakini yang gaib-gaib ini, kita akan yang mengetahui yang jahir-jahir, itu akan menjadi jahil, menjadi bodoh. Misalnya pengetahuan manusia dengan pengalamannya, api itu bisa membakar. Padahal kalau secara iman, bohong. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan manusia, obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Padahal secara hakikat bohong. Obat itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan mengajarkan proses terjadinya turunnya hujan, air laut kena panas matahari, menguap ke udara, di udara karena tiup angin ke daerah yang dingin mengembun jadi butir-butir air, akhirnya turun menjadi hujan. Ilmu pengetahuan tahunya begitu. Proses hujan itu air laut menguap jadi awan, awan kena udara dingin mengembun jadi air, turun hujan. Tahunya begitu prosesnya. Padahal yang sebetulnya hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu di mana kekuasaan Allah yang menurunkan hujan itu. Tahunya proses saja begitu. Padahal proses itu satu tipuan. Satu tipuan. Allah tuh kalau mau membentuk sesuatu, menciptakan sesuatu, bisa melalui proses dan bisa juga tanpa proses. Ija aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, hanya dengan mengatakan jadi, kun, maka akan jadi. Pada umumnya ini sebagai tipuan buat kita, ujian keimanan. Allah membuat segala sesuatu di dunia ini dengan proses. Misalnya terjadinya ular dari telur menetas menjadi ular yang kecil, bertahun-tahun jadi besar, gitu kan? Ada tulangnya, ada dagingnya. Itu proses yang umum. Itu namanya sunnatullah. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kudratnya, dengan kudratullah bisa merubah tongkat Nabi Musa menjadi ular serta-merta. Tongkat itu mungkin dari bambu atau mungkin dari kayu yang partikelnya lain, benda mati. Tapi setelah diciptakan oleh Allah jadi ular serta-merta, tidak melalui telur lagi, tidak melalui proses membesar lagi, langsung besar. Dan ada tulangnya, ada dagingnya, lengkap sebagai ular yang sempurna. Itu namanya kudratullah. Kudratullah. Nah, sunnatullah ini proses sering menipu kepada kehidupan manusia. Jadi perkara-perkara gaib ini hadirin tidak bisa diterima oleh otak, tapi akan diterima oleh hati dengan iman, dengan iman. Pernah serombongan sahabat radhiyallahu anhum yang dipimpin oleh A'la al-Hadrami sedang berjuang di jalan Allah, bergerak di padang pasir. Tahu-tahu mereka kehabisan air, perbekalan air kehabisan. Sudah mereka mulai haus, tidak mandi, tidak cuci. Maka mengadu kepada pimpinan rombongan bahwa air habis. Kata Al-Hadrami, kita bertayamum, sholat, doa, mohon kepada Allah. Maka mereka lakukan itu. Mereka bertayamum, sholat, doa, mohon kepada Allah. Setelah itu dilanjutkan perjalanan. Belum lama melanjutkan perjalanan, mereka jumpa dengan sungai yang jernih, mengalir. Maka mereka selesaikan hajat-hajat mereka.
minum sepuasnya, mandi, cuci, bahkan singgah beberapa lama istirahat di pinggir sungai itu. Nah, setelah selesai istirahatnya dan menyelesaikan hajat-hajatnya, mereka isi tempat-tempat air mereka dengan air, lanjutkan perjalanan. Tidak lama melanjutkan perjalanan, ada seorang sahabat lupa ketinggalan tempat airnya di pinggir sungai. Maka dia minta izin kepada amir pimpinan rombongan untuk mengambil itu tempat airnya. Diizinkan, dia pergi sendiri ke belakang. Waktu dia pergi sendiri ke arah sungai, tempat air dijumpai di situ ada, tapi sungai sudah tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai hanya untuk menolong para sahabat radhiyallahu anhu. Orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu logika saja tidak bisa terima, macam mana mungkin ada sungai mendadak begitu diciptakan. Tidak bisa terima akalnya. Tapi dengan iman bagi Allah mudah. Langit, bumi tadinya tidak ada, diciptakan hanya dengan kun fayakun, kata Allah jadi maka jadilah. Masa menciptakan sungai Allah tidak berkuasa? Itu perkara kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara-perkara ini hanya bisa diterima dengan orang yang iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.